Sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam kitab Hadyu Rasul, Ikhtisar kitab Zadul Ma'ad, sudah dibahas mengenai hadyuhu sallallahu alaihi wasallam bis sunani war rawatibi. Bab mengenai petunjuk Nabi tentang sholat sunat dan rawatib. Sholat sunat yang disyariatkan berdasarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya ada sholat sunat yang dikerjakan di malam hari. Ada sholat sunat yang dikerjakan di malam hari yang disebut dengan sholat qiyamul lail, yang disebut dengan qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, umil laila, bangunlah di waktu malam. Pada surat Al-Muzammil ayat kedua yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di Mekah, ini awal-awal Nabi diangkat jadi Nabi. Di sana Allah sudah memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan ibadah sholat qiyamul lail. Jadi tahajud itu lebih dulu disyariatkan daripada sholat qiyamu Ramadan, karena qiyamu Ramadan ada ketika Nabi diwajibkan atau ketika kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan yang Allah wajibkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, dari ayat itu Al-Muzammil ayat 2 tadi, para ulama membuat definisi yang disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya sholat sunat malam. Sebelum masuk pada masail sekarang, masalah fikih sekarang, saya harus menerangkan dulu mulai dari penamaan atau pengistilahan yang disebut sholatul lail atau qiyamul lail, agar kita tidak gagal paham. Gagal paham kesananya gagal beramal, bid'ah itu ya. Nah, kita lihat para ulama mendefinisikan qiyamul lail itu seperti apa. Yang disebut qiyamul lail adalah sholat sunat non rawatib yang dikerjakan di malam hari. Sudah saya terangkan yang disebut dengan alail waktu malam itu dari mana sampai mana. Sudah Pak? Ya. Yang disebut alail, yang disebut waktu malam, dari mana sampai mana, dan waktu siang itu sampai mana dan sampai mana. Itunya. Yang disebut alail malam itu adalah dari mulai terbenam matahari sampai sebelum atau menjelang waktu sholat subuh. Bisa paham? Sedangkan yang disebut siang itu dari mulai terbit fajar, sholat subuh, sampai menjelang waktu maghrib. Itu yang disebut dengan ayam ma'dudat yang Allah terangkan dalam Al-Baqarah tentang saum Ramadan. Maka berdasarkan Al-Baqarah dari 184 sampai 185, di sana para ulama
menyatakan bahwa yang disebut malam itu adalah waktu dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, waktu sholat subuh. Nah, pelaksanaan sholat sunat malam itu dari situ, dari mulai malam. Maghrib sudah waktu malam, sudah. Maghrib sudah malam kan? Sudah. Tapi pelaksanaan sholat malam bukan dari situ. Berdasarkan nas-nas dalil dari Nabi, sholatul lail waktunya itu ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Ila tulu'il fajri. Waktu sholat malam itu setelah salat isya sampai menjelang waktu subuh. Dari dalil itu para ulama menyatakan sholat qiyamul lail adalah sholat sunat non rawatib yang dikerjakan di malam hari setelah salat isya sampai menjelang waktu sholat subuh. Bisa dipahami eta definisinya? Bisanya setelah sholat isya. Jadi waktunya berapa jam? Kalau di jam itu berapa jam? Sekarang waktu malam itu saya hitung kurang lebih 10 jam. 10 jam 18 menit. Walhasil akhir isya nanti jam 11 lebih 7 malam sekarang. Malam kemarin lebih agak banyak. Nanti kesananya akan lebih mengurang. Nah itu sudah saya hitung. Ya, eta akhir sholat isya. Waktu sholat malam itu saya ulangi dari mulai setelah sholat isya sampai sebelum masuk waktu sholat subuh. Kalau dijamkan kurang lebih tadi 10 jam, nah itu 18 menit untuk lama malam sekarang. Berarti berapa jam? Lama sekali kan? Tapi apakah dengan waktu yang lama? Ulangi. Apakah dengan waktu sholat malam yang lama itu sholat malamnya bisa kita laksanakan berdasarkan waktunya yang banyak? Bisa dipaham? Karena ada fatwa dari seberang, dari Mongol, ada fatwa dari seberang yang menyatakan bahwa sholat malam qiyamul lail, sholatul lail itu bilangannya tidak terbatas, unlimited. Unlimited gitu. Kenapa? Waktunya banyak. Dari setelah isya kita sholat masna dua dari mulai isya 2 sampai menjelang waktu subuh, tidak terbayangkan banyaknya. Gitu. Sehingga yang saya pahami fatwa dari seberang itu, dalil atau alasan tidak terbatasnya itu melihat waktu sholat malam yang banyak, maka rakaatnya pun jadi boleh banyak. Bisa dipaham? Itu pernyataan fatwa dari orang seberang, orang Mongol. Nah, maka untuk jumlah rakaat sebelum tadi menyimpang dulu. Batasan rakaat sholat malam itu sudah Aisyah sebutkan dalam kitab Al-Bukhari, baik di kitab At-Tahajud atau di kitab Tarawih. Imam Al-Bukhari dari satu hadis itu membuat beberapa atrop, beberapa judul, beberapa kesimpulan dari hadis Aisyah. Yang mana ibu kita Aisyah menyatakan makana Nabiyu au makana Rasulullah yajidu pi Ramadan au pi ghairihi ala ihda asyrata rakaat. Kata Aisyah, Nabi sholat malam
baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11. Ma di situ merupakan kalimat penyangkalan, kalimat menafikan. Ma yazidu artinya Nabi tidak tambah, tidak melebihi dari 11, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka hadis Aisyah ini menjadi batasan untuk sholat malam, tidak lebih dari 11. Walaupun waktu pelaksanaan sholat malam itu banyak waktunya, panjang. Apakah dengan panjangnya waktu sholat duhur, apakah dengan panjangnya waktu sholat duhur, jumlah duhur jadi tidak terbatas? Waktu sholat duhur berapa jam? Kurang lebih lempengkeun 3, dari mulai tergelincir matahari kabayang sholat 4 rakaat atau jadi leuwih itu sholat duhur teh. Sholat duha dari mulai syuruk matahari sampai sebelum masuk waktu duhur, itu kan waktu sholat duhur, waktu sholat duha, dari mulai terbit matahari sampai sebelum masuk waktu duhur. Apakah dengan banyaknya waktu duha, rakaat duha jadi bisa lebih dari 8 rakaat? Bisa dipaham? Bisa dipaham? Ya, kan tidak. Karena sholat duha itu maksimal 8 rakaat berdasarkan hadis yang sahih. Ada hadisnya duha itu ada lebih dari 8, itu ada yang 12. Tapi hadisnya semua doib. Hadisnya gering. Hadisnya kurang sehat. Nah, itu mengenai jumlah atau bilangan rakaat sholat malam. Nah, kembali lagi ke jalan yang lurus. Jadi waktu pelaksanaan sholat qiyamul lail itu kalau kita jumlahkan berdasarkan jam 10 jam lebih, tapi tidaklah jadi dengan banyaknya waktu tidak menjadikan sholat malam itu boleh dilaksanakan lebih dari ketentuan semestinya. Itu ya. Nah, tadi para ulama menyebutkan sholat malam itu sholat sunat non rawatib yang dikerjakan di malam hari setelah sholat isya sampai menjelang waktu sholat subuh. Nah, sholat malam ini qiyamul lail terbagi kepada 2. Qiyamul lail terbagi kepada 2. Ada qiyamul lail yang dikerjakan di luar bulan Ramadan, yang apabila dikerjakan dengan tidur terlebih dahulu. Ulangi, qiyamul lail ada yang dikerjakan di luar bulan Ramadan, yang apabila dikerjakan sesudah tidur dulu, oleh ulama disebut tahajud. Tahajjada ya tahajjadu tahajjudan, artinya bangun setelah tidur terlebih dahulu. Sholat tahajud ini dikerjakan secara munfarid, dan lebih utama dikerjakan setelah lebih pertengahan malam atau akhir malam. Qiyamul lail yang pertama. Ada qiyamul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan. Qiyamul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan Nabi istilahkan dengan nama qiyamu Ramadan. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Jadi qiyamul Ramadan, qiyamul lail bukan. Qiyamul lail, makanya dikerjakan setelah sholat isya. Tidak bisa qiyamul Ramadan biar nyalse duha dikerjakan, apa tidak bisa? Karena qiyamul Ramadan atau ulama sekarang menyebutnya sholat tarawih dikerjakan di malam hari. Jadi dia itu termasuk sholat qiyamul lail. Ulangi. Tadi yang pertama qiyamul lail yang dikerjakan di luar bulan Ramadan, yang apabila tidur terlebih dahulu disebut tahajud. Qiyamul lail bukan? Qiyamul lail. Jadi sama-sama, baik yang di luar Ramadan maupun yang sekarang di jero atau di dalam bulan Ramadan, itu sama-sama qiyamul lail. Bisa paham? Segitu paham? Nah, lanjutkan. Lalu ada yang disebut dengan witir. Mahwal wit. Apa itu witir? Nah, witir itu artinya kan ganjil. Innallaha autiru ya ahlal Quran. Fa innallaha witrun. Berwitirlah wahai ahli Quran, karena sesungguhnya Allah itu witir. Ai ahadun. Itu satu. Yuhibbul witro. Allah menyukai yang witir. Nah, sekarang yang disebut dengan sholat witir itu apa? Maka di sini witir mempunyai dua pengertian. Witir ada dua pengertian. Ada witir dalam arti sholat malam yang jumlahnya ganjil. You know ganjil? Ganjil, ada genap. Ada ganjil, ada ganjil. Ulangi yang pertama. Witir dalam arti sholat malam yang jumlahnya ganjil. Pokoknya ganjil. Satu ganjil? Ganjil. Silahkan 1 rakaat. Boleh 3 rakaat. Boleh 5 rakaat. Boleh 7 rakaat, dan seterusnya sampai 11. Ini witir pertama. Witir dalam arti sholat ganjil umum. Apakah mau Anda lakukan 1 rakaat? Saya mau 3 rakaat. Biar banyak pahala 5 rakaat. Bade 7. Pokoknya bilanganna ganjil. Itu witir. Seperti pada hadis tadi, kata Nabi, autiru ya ahlal Quran. Laksanakanlah witir. Berapa? Bebas. Umum kan? Mau 1, mau 3, mau 5, autiru. Sok, witir. Witir dalam pengertian umum. Ganjil. 2, witir dalam arti, kalau tadi witir pertama sholat malam jumlahnya ganjil umum, nu kadua witir dalam arti sholat malam yang jumlahnya 11. Ini lebih spesifik, khusus. Kalau yang pertama umum, pokoknya ganjil. 1 kah, 3 kah, 5 kah, silahkan. Witir yang kedua, witir dalam arti sholat malam yang jumlahnya 11. Sholat witir ini disebut juga taraweh. Taraweh witir bukan? Tahajud witir bukan? Tahajud witir kan? Kenapa disebut witir? Ganjil. Itunya. Tapi witir ini qiyamul lail bukan? Kan bukan waktu duha. Sama setelah sholat isya. Ma baina sholatil isya ila tulu'il fajr. Jadi witir ini juga termasuk qiyamul lail. Maka kalau begitu baik qiyamul lail, tahajud,
witir, Qiyamu Ramadan, taraweh, sama-sama sholatul lail. Bisa paham? Tahajud sholat malam bukan? Sholat malam. Witir sholat malam? Sholat malam. Qiyamu Ramadan atau tarawih sholat malam bukan? Sholat malam. Jadi semua sama sholat malam juga, hanya beda pengistilahan. Pertanyaannya, kenapa sholat malam ini disebut witir, sholat malam ini disebut Qiyamu Ramadan atau tarawih, sholat malam ini kenapa disebut tahajjada ya tahajudan? Kenapa? Padahal sama. Munculnya istilah-istilah yang berbeda tapi maknanya sama. Kenapa datang istilah seperti itu? Karena pada sholat malam itu terdapat dimensi-dimensi yang ada di dalamnya. Dimensi apa? Pertama, sholat malam dilihat dari waktu pelaksanaan. Kapan pelaksanaannya? Siang atau malam? Dilihat dari waktu, sholat ini disebutlah sholatul lail. Karena dari segi waktunya malam. Dari dimensi waktu muncul istilah sholatul lail, Qiyamu Ramadan, karena waktunya dilaksanakan saat bulan Ramadan. Yang kedua, dilihat dari dimensi bilangan. Yang ganjil muncul istilah witir. Bisa dipaham? Pertama tadi dari dimensi waktu pelaksanaan sehingga melahirkan istilah sholatul lail, Qiyamu Ramadan. Jadi Qiyamul Lail ini kenapa disebut Qiyamu Ramadan? Karena waktunya di bulan Ramadan. Bisa paham? Yang kedua, kenapa Qiyamul Lail ini disebut witir? Karena Qiyamul Lail ini bilangannya ganjil. Dari dimensi bilangan yang ganjil, sholat malam ini disebut juga sholat witir. Dan yang ketiga, dilihat dari dimensi sifat pelaksanaannya muncul istilah tarawih. Artinya rehat, istirahat. Karena sholat di bulan Ramadan ini setiap selesai salam suka istirahat dulu, santai untuk Allahu Akbar 23 rakaat 5 menit. Di mana taraweh begitu malain taraweh. Aya taraweh hurusuhan. Jalan santai tapi maraton. Kumaha teh? Jalan santai tapi maraton. Itu. Loh, maraton tapi santai, udah capek. Dia jalan santai tapi maraton. Kumaha ieu teh? Nah, akhirnya munculnya istilah-istilah tadi yang berbeda disebut witir karena bilangan sholat malamnya ganjil. Kenapa disebut Qiyamu Ramadan? Karena waktunya. Kenapa disebut tarawih? Karena sifat pelaksanaannya, cara pelaksanaannya bersifat santai. Lalu kenapa sholat malam ini disebut tahajud? Kenapa sholat malam ini disebut tahajud? Karena sholat malam ini dilaksanakan setelah sebelumnya tidur terlebih dahulu, disebut tahajud. Tapi tahajud hanya dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Ini sudah disepakati oleh para ulama sealam dunia. Tuh. Ulama mana yang menyatakan tahajud di bulan Ramadan? Yang namanya tahajud itu di bulan selain Ramadan. Kalau ada tahajud di bulan Ramadan, maka nanti akan ada Qiyamu Syawal, Qiyamu Syaban, Qiyamu Muharram, Qiyamu Dzulhijjah, dan Qiyamu bulan-bulan yang sejen. Bingung?
tahajud dilaksanakan di bulan Ramadan. Ulangi, tahajud dilaksanakan di bulan Ramadan. Bagaimana kalau Ramadan, qiyamul Ramadan di bulan yang lain? Boleh tidak? Kalau tahajud boleh di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan bisa di bulan yang lain? Kan tidak akan ada. Masa qiyamul Ramadan di bulan Syawal? Gitu. Kalau masa qiyamul Ramadan di bulan Syawal, lebih masa lagi kalau ada qiyamul Syawal, tahajud di bulan Ramadan, lebih masa lagi. Oleh karena itu saya ulangi, ulama sealam dunia sudah menyepakati bahwa tahajud dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Ini harus digarisbawahi. Tuh. Nah, maka sekali lagi tarawih disebut qiyamul lail, disebut tarawih karena pelaksanaan sifatnya seperti itu, disebut qiyamul Ramadan karena dari segi waktu muncullah istilah-istilah tadi. Tapi awas, semuanya baik qiyamul lail, tahajud, witir, qiyamul Ramadan atau tarawih itu sama-sama sholat malam. Bisa paham? Sama-sama sholat malam.